Hai, welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas sindrom koroner akut atau Acute Coronary Syndrome dari segi definisi dan patogenesis dari ACS. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas lewat mind map-nya. ACS atau Acute Coronary Syndrome atau sindrom koroner akut merupakan kelanjutan dari pola angina pectoris yang tidak stabil menjadi infark miokard akut luas, yaitu nekrosis miokardium yang irreversibel. Patogenesis dari sindrom koroner akut ini berasal dari aterosklerosis. Nah, kita lihat dari diagram patogenesisnya nih. Pertama tentu adanya aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini dapat bersifat stabil jika fibroskepnya tebal. Tapi ketika fibroskep yang terbentuknya tipis, maka plak aterosklerosis ini bersifat rentan untuk ruptur ataupun mengalami erosi. Kondisi individu dengan adanya tingkat aktivitas fisik tertentu, kondisi emosional psikologis tertentu, atau pada kondisi morning surge ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik atau pelepasan katekolamin, akan berpengaruh pada peningkatan tekanan darah, laju jantung, dan kontraksi ventrikel. Hal-hal ini akan memicu terjadinya ruptur plak ataupun erosi dari plak aterosklerosis tersebut. Mekanisme yang paling sering tentunya adalah ruptur plak. Ketika terjadi ruptur atau erosi plak, maka akan terjadi beberapa mekanisme. Yang pertama, adanya perdarahan intraplak yang menurunkan radius dari lumen koroner. Kedua, pelepasan tissue factor yang memicu kaskade koagulasi. Dan terjadi pajanan kolagen subendotel bersama dengan aliran turbulen intrakoroner akan mengaktifasi dan memicu agregasi dari trombosit. Di mana aktivasi dan agregasi dari trombosit akan memicu kaskade koagulasi dan vasokonstriksi. Ruptur atau erosi plak aterosklerosis ini berjalan bersama dengan kondisi pembuluh darah koroner yang sudah dalam kondisi disfungsi endotel sebagai salah satu efek dari aterosklerosis itu sendiri. Disfungsi endotel ini akan menyebabkan 1. Penurunan lepasan vasodilator terkait endotel yang memicu terjadinya vasokonstriksi, dan yang kedua adalah penurunan faktor antitrombosis endotel yang bersama dengan seluruh mekanisme lain untuk menyebabkan trombosis koroner. Ketika terjadi trombosis koroner, maka akan ada 3 perjalanan yang akan mungkin terjadi. Pertama, apabila trombusnya kecil dan tidak menyebabkan hambatan aliran darah koroner, maka tidak ada perubahan EKG dan akan diteruskan dengan penyembuhan dan pembesaran plak. Kedua, apabila trombusnya bersifat mengoklusi pembuluh darah koroner secara parsial, maka akan ditandai dengan perubahan EKG berupa ST depresi horizontal, ST depresi downsloping ataupun inversi T, yang kemudian dapat berupa unstable angina pectoris atau UAP bila tidak ditemukan adanya peningkatan kadar enzim jantung, tapi bisa juga berupa NSTEMI apabila ditemukan peningkatan kadar enzim jantung. Ketiga, kondisi yang paling berat yaitu bila terjadi trombus dengan oklusi total dengan gambaran EKG ST elevasi dan disertai dengan peningkatan kadar enzim jantung. Maka kondisi ini masuk dalam kondisi STEMI. STEMI dan NSTEMI merupakan spektrum sindrom koroner akut yang masuk dalam kondisi infark miokard akut, yang intinya sudah terjadi infark atau nekrosis dari miokardium akibat berhentinya aliran darah koroner ke miokardium. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan kadar enzim jantung yang menandakan telah terjadi kebocoran sel miokardium sehingga terjadi keluarnya enzim jantung dari intrasel dan terdeteksi di dalam darah. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek patogenesis dari Acute Coronary Syndrome. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.